Jadi kita memberikan otoritas terkait dengan soal mencari calon wakil presiden yang cocok. Kami sudah menyerahkan kepada Mas Anies. Sekarang memang pasti cari kesamaan-kesamaan karena ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi apakah nanti ada Mas AHY atau yang lain-lain, itu kita serahkan saja. Terkait dengan pertanyaan apakah memiliki peluang kuat, saya juga harus mengatakan dari sisi personal branding, dari sisi kekuatan secara elektoral, secara geografi, saya pikir Mas AHY ini juga belum menjadi variabel komplementer dari Anies Baswedan. Kecenderungan Mas Anies Baswedan ini kuat di daerah Sumatera, Kalimantan, dan kuat juga dalam konteks personal branding di kelas menengah, perkotaan, karena dikenal sebagai kaum intelektual muda. Sementara Mas AHY ini menurut saya ada di sumbu yang mirip gitu ya, dari si personal branding dianggap intelektual muda juga, bisa berbahasa Inggris secara baik misalnya. Jadi tidak ada variabel komplementer yang kemudian bisa mengisi kekosongan dari yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi saya harus mengatakan ini belum menjadi pasangan yang ideal yang bisa memberikan tambahan suara buat Anies Baswedan. Saya kira semua siap. Ini ketua umum partai nih. Jadi elektabilitas Pak AHY punya, tiket punya begitu dia. Jadi perspektif, pandangan, gagasan, nilai-nilai begitu. Soal bangsa ini juga mau dibawa kemana, beliau punya begitu. Jadi kalau kita kader Partai Demokrat ya itu kita menjagokan ketum kita begitu. Diprediksi sulit menang, AHY disarankan realistis, cukup incar kursi menteri. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan akan lebih menguntungkan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan menjadi menteri jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada 2024. Ia pun menyarankan AHY untuk mendukung langkah Anies maju pada Pilpres 2024 ketimbang mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Karena kan secara politik AHY belum punya pengalaman di bidang politik, baru hanya jadi ketum partai, di Jakarta pun kalah sebagai cagup, kata Ujang. Ujang mengaku tak bisa memperkirakan apa alasan Demokrat mendorong AHY untuk dipasangkan dengan Anies. Padahal menurut dia, jika AHY menjadi menteri akan mendapatkan posisi penting. AHY disebut bisa saja menduduki jabatan sebagai menteri koordinator di kabinet Anies. Saya sih melihat ya bagusnya sih jadi menteri dulu, misalkan mendukung Anies dulu biar cawapresnya bisa cari Hovifah atau siapa yang bisa memberikan kemenangan pada Anies. Demikian ucap dia. Bukan tanpa alasan Ujang tak bisa menjamin duet Anies AHY akan menang pada Pilpres 2024. Tapi ya itu repotnya, kalau Anies dipasangkan AHY nggak tahu belum tentu menang, itu yang agak repot. Demikian tutup dia. Diketahui beberapa waktu belakangan momen kedekatan Anies dan AHY tertangkap oleh media massa. Momen kedekatan itu semakin jelas setelah Anies dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Usai dideklarasikan, Anies mengunjungi AHY di kantor DPP Demokrat. Keduanya tampak menunjukkan keakraban. AHY juga mengamini jika diusung menjadi cawapres untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. AHY enggan berkomentar banyak perihal duet Anies AHY untuk Pilpres 2024, namun dia tidak masalah menjadi cawapres dari Anies apabila itu dikehendaki oleh rakyat. Direktur Eksekutif Carta Politika Yonarto Wijaya menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bukan sosok calon wakil presiden paling ideal buat Anies Baswedan. Sebabnya AHY dan Anies memiliki persona diri yang mirip satu sama lain. Yonarto mengatakan AHY dan Anies sama-sama mencitrakan diri sebagai kelompok intelektual muda. Keduanya juga berasal dari kelas menengah yang punya darah biru politik. AHY merupakan putra dari Presiden ke-6 RI yang juga petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara ayah Anies merupakan akademisi dan kakeknya seorang pahlawan nasional. Namun demikian baik Anies maupun AHY sama-sama belum punya suara kuat di daerah Jawa. Namun lanjut Yonarto, jika Nasdem betul berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, alternatif sosok cawapres cenderung terbatas. Calon-calon yang ditawarkan PKS dinilai belum mampu menjanjikan suara yang besar dan meyakinkan Nasdem serta Demokrat. Oleh karenanya dari sejumlah nama sosok AHY mungkin bisa dianggap sebagai pilihan terbaik. Hanya saja ke depan, Demokrat punya PR besar untuk meyakinkan Nasdem dan PKS bahwa jika AHY diusung jadi cawapres Anies, maka kedua partai juga akan tetap mendapat koktail efek atau efek ekor jas.